warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM beserta jajarannya, yang kami hormati para penasihat DKM dan Duni Sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Jami Nurul Huda yang semuanya mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang agak sejuk ini, sejak tadi pagi kita diberikan hujan oleh Allah. Mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semuanya. Amin. Untuk itu kita ucapkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada uswah atau tauladan kita, yaitu baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semuanya diakui sebagai umatnya, sehingga di hari nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pagi ini saya akan menyampaikan masih seputar keutamaan bulan Ramadan dan kenapa Ramadan membuat kita berbahagia. Kalau nggak berbahagia dengan datanya bulan suci Ramadan, berarti perlu dipertanyakan keimanan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kami sampaikan beberapa di antaranya, sebetulnya kalau kita berbicara dengan keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan, sehari semalam tidak akan habis. Kenapa? Karena saking istimewanya, saking agungnya bulan suci Ramadan. Mungkin banyak menyampaikan beberapa keutamaan, tapi berbeda-beda dengan isinya. Dan ini akan saya sampaikan, yaitu beberapa saja. Nanti setelah itu akan saya sampaikan, yaitu khutbah Rasulullah SAW menyambut Ramadan. Sesungguhnya kita bergembira dengan hadirnya Ramadan karena bulan ini membawa banyak keutamaan bagi kita semua. Jika kita merenunginya satu persatu lebih mendalam, maka tentulah kegembiraan itu kian bertambah lengkap dan sempurna. Marilah kita melihat beberapa keutamaan Ramadan yang menjadikan alasan kita bersukacita menyambutnya. Yang pertama, karena Ramadan bulan penggugur dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khamsu
wal jumu'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tulibatil kaba'ir. Sholat 5 waktu, sholat Jumat sampai ke sholat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa apabila perbuatan dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, jadi Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu akan menghapus dosa kita, yang terutama yang kecil-kecil, selama orang tersebut meninggalkan dosa besar. Hadirnya Ramadan sungguh menjadikan momentum bagi kita untuk membersihkan diri dari segala noda dosa dan kemaksiatan yang tidak kita sadari. Ibaratnya pakaian yang sehari-hari kita pakai, meskipun tidak terkena lumpur atau kotoran yang jelas, tetap saja kita harus mencucinya karena ada debu yang melekat. Begitupun diri kita, sekalipun kita tidak menjalani dosa besar, namun tentu saja tanpa kita sadari terkadang ada hal yang kita lakukan penyebabnya noda kecil dalam hati kita. Bisa jadi melalui lisan, pandangan, atau bahkan anggota badan kita. Astagfirullahaladzim. Apalagi di zaman yang serba canggih, terutama di sosmed, hati-hati, itu banyak maksiat pada seliweran. Kita nggak nyetel, tapi kadang-kadang tiba-tiba nongol. Itu hati-hati. Sebagaimana kita megang pisau, untuk apa pisau ini kita pakai? Jadi tergantung yang memakainya. Cuma saya berpesan hati-hati dan waspada. Di situ sosmed banyak manfaatnya, juga banyak mudaratnya. Untuk itu hati-hati, terutama putra-putri kita sering diingatkan dan dikontrol. Inilah yang membuat kita bersukacita karena mendapat kesempatan untuk menyucikan diri kita. Maka marilah kita menjalankan ibadah di dalamnya dengan penuh iman dan pengharapan, serta memperbanyak istighfar agar benar-benar Ramadan ini menjadi bulan pengampunan. Bahkan diriwayatkan pula bagaimana malaikat Jibril alaihissalam melaknat mereka yang mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Semoga ini bisa menjadi cermin bagi kita semua. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, mengharap pahala atau ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Di salah satu hadis, kalau tadi man shoma, barang siapa yang puasa. Sekarang hadis Bukhari juga, man shoma Ramadan, man qoma. Kalau tadi man shoma, sekarang man qoma. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa
yang menghidupkan malam-malam Ramadan seperti qiyamul lail atau sholat tarawih dan sholat sunat yang lainnya, maka akan diampuni dosanya oleh Allah yang terdahulu, dengan catatan dengan iman dan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentang Ramadan, kemudian itu tadi yang pertama ya, keutamaan. Kemudian yang kedua, yang membuat kita bahagia atau berbahagia adalah karena Ramadan merupakan bulan musim kebaikan, di mana kita semua menjalankan ibadah dengan penuh semangat, berbondong-bondong dan sungguh terasa lebih ringan. Inilah yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW tentang Ramadan sebagai musim kebaikan yang menakjubkan. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tukhlaqu fihi abwabun nar wa tusaffatu fihi syayatin wa yunadi fihi munadin kulla laylah ya baghiyal khairi halum wa ya baghiyal syarri aqsir hatta yang qadiya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan berserulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah, wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikian sampai berakhirnya Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kenapa kita alhamdulillah di bulan suci Ramadan itu mudah untuk melakukan kebaikan, karena setan-setan pada dibelenggu. Namun ada beberapa yang masih berbuat kemungkaran atau maksiat karena kita masing-masing punya nafsu. Kemarin guru kita Ustaz Hasan, ada jamaah yang menanyakan kenapa Ramadan katanya setan dibelenggu, tapi kok masih ada manusia yang berbuat maksiat. Ya Pak, gitu ya. Itu karena di jiwa kita, di hati kita masih ada nafsu. Jadi ada yang setan yang sifatnya berbentuk anas atau manusia. Itu kita diuji berperang dengan nafsu. Kemudian inilah yang menjadikan kita bergembira karena kebaikan begitu mudah dijalankan. Bersama-sama kita lihat di masjid, musola, bahkan di rumah-rumah kita, bagaimana Ramadan menyinari kita dengan banyak amal dan kegiatan yang tak putus dan henti-hentinya. Dari mulai pagi hari hingga malam menjelang, bagaimana kita melaksanakan amal kebaikan yang begitu beragam. Subhanallah, walhamdulillah. Banyak yang berzikir, banyak yang iktikaf, banyak yang baca Al-Quran, banyak yang berdoa, dan lain sebagainya. Intinya jangan sia-siakan di bulan suci Ramadan ini, karena bulan suci Ramadan yang akan datang kita tidak bisa menjamin masih ada atau tidak. Untuk itu mari sama-sama kita isi Ramadan ini dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Ini dua aja ya, masih banyak sebetulnya. Sekarang saya lanjutkan
khutbah Rasulullah SAW di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan menambah spirit atau semangat kita untuk melaksanakan amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan. Khutbah Rasulullah SAW menyambut bulan suci Ramadan. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan-bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat, dan maghfirah atau ampunan. Bulan yang paling mulia di sisi Allah, hari-harinya adalah hari yang paling utama, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, jangan kalian lewatkan atau sia-siakan begitu saja, tapi mari kita manfaatkan atau gunakan dengan sebaik-baiknya untuk berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Demikian khutbah Rasulullah SAW, di antaranya sebetulnya panjang banget ya, dengan bahasa Arab. Ini saya kutip yang intinya aja. Intinya kita untuk senantiasa menghidupkan bulan suci Ramadan baik di siang hari maupun di malam harinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah atau aktivitas kita sehari-hari di dalam bulan suci Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua dan keluarga kita semua sehat walafiat dalam lindungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya pribadi dan keluarga, dan umumnya bagi jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.